Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda Uswatun Soleha. Saya dari kelas 4E akan menjelaskan tentang persediaan. Yang di dalam situ nanti terdapat dua cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dengan metode FIFO. Terus yang kedua yaitu ada metode average atau yang bisa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Di sini ada persediaan. Persediaan itu yaitu merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Terdapat dua sistem pencatatan akuntansi persediaan, yaitu ada metode perpetual dan sistem periodik. Di sini kan saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama yaitu ada metode FIFO. Metode FIFO yaitu metode first in first out, yaitu yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Terus yang kedua yaitu ada metode average atau disebut juga metode rata-rata tertimbang. Metode average ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan LIFO. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh langsung menggunakan metode FIFO. Yang di sini ada contohnya, yaitu PT Lentera Merah menggunakan metode perpetual dalam mencatat persediaan barang dagang. Pada bulan Mei 2012 mempunyai data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut: tanggal 1 sampai tanggal 30. Di sini yang akan pertama kita lakukan yaitu di sini ada pembelian, ada penjualan, ada persediaan. Q di sini yaitu quantity, BP yaitu ada biaya periode, total, ini total pembiayaan. Nah, jadi kita masukkan di sini. Di sini kan ada tanggal 1 Mei persediaan awal. Di sini ada 200, terus ada 400. Jadi kita masukkan di sini tanggal 1 Mei. 1 Mei. Di sini kan ada persediaan, jadi kita masukkan ke dalam sini. Di sini ada 200. Ada 2000. Terus biaya periodenya ada 400. Jadi dikalikan 2000 sama 400 jadi 800.000. Di tanggal 4 Mei yaitu ada pembelian. Jadi kalau ada pembelian kita masukkan ke dalam sini ya. Ada pembelian yaitu tanggal 4 Mei. Ada 1.500 sama 425. 1.500 sama 425.
Jadi ya kita kalikan di sini, yaitu hasilnya 637.500. Kalau metode FIFO itu kan first in first out, yang pertama kali masuk. Jadi di sini nanti ada dua harga, harga yang baru. Jadi kita turunkan harga yang pertama tadi, yaitu 2000. Sini ada 400, ada 800.000. Jadi yang ini tadi kita masukkan juga 1.500, 425, 637, 500. Kita garis bawahi terlebih dahulu. Terus yaitu ada di tanggal 7 Mei yaitu ada penjualan. Jadi kita masuknya di sini ya, penjualan. Penjualan kan ada 2.500 ya. Kalau di penjualan itu kan di sini ada harga nih. Ada harga yang pertama. Jadi kita habiskan dulu di sini. 2.400. Maaf, ini 400. Ini ada 800.000. Nah, di sini kan ada nih 2.500. Di sini ada kuantitinya kan 1.500. Jadi 2.500 dikurang dengan 1.500, hasilnya 500. Taruh di sini 500, tapi kita pakai angka yang ini, angka yang baru ini tadi 425. Jadi ini dikalikan 500 dikali 425, yaitu hasilnya ada 212.500. Nah, terus habis itu 1.500 dikurang sama 500, itu hasilnya 1.000. Jadi kita pakai yang ini tadi masih sama 425. Jadi dikalikan ya antara ini sama ini tadi, hasilnya 425.000. Tadi hasil lagi. Tinggalan ini tadi. Di sini ada tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei itu ada pembelian. Jadi kalau pembelian mah masuknya di sini. Pembeliannya ada 2.000. Terus ada 435. Jadi dikalikan, yaitu 870.000. Nah, kan kalau pembelian tuh kita habiskan dulu harga yang pertama ini tadi, kita turunkan masih sama 1.425. Ini juga diturunkan lagi 2.435.
ada tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei ini ada penjualan lagi. Ada penjualan 2.500 tanggal 9 Mei. Jadi harga yang pertama tadi harga 1.000, 425 500. Nah, terus di sini yaitu di sini kan tadi penjualannya 2.500 ya. Jadi 2.500 dikurang dengan 1.000, yaitu hasilnya 1.500. Harganya pakai yang ini, yang 435. Jadi dikalikan lagi 652.500. Terus 2.000 dikurang 1.500. Hasilnya 500 di sini. Pakainya harga yang ini tadi masih sama yang baru 435. 17.500. Baiklah, seperti inilah metode FIFO tersebut. Nah, di sini kan ditanya nilai persediaan barang dagang pada tanggal 31 Mei 2020. Jadi nilai persediaannya itu kan yang dihitung hanya total ininya saja. Jadi nilai persediaan PT Lentera Merah pada tanggal 31 Mei yaitu jumlahnya ada 1.175.000. Terus yaitu ada cara yang kedua yaitu dengan cara metode rata-rata tertimbang atau average. Soalnya sama seperti tadi, cuman disuruhnya nilai persediaan awal barang dagang 31 Mei 2012 dan harga pokok penjualan dengan cara metode rata-rata bergerak. Sama metode rata-rata bergerak ini nih agak berbeda dengan metode sebelumnya yang dibahas tadi. Dengan metode LIFO itu sedikit berbeda. Kalau metode tertimbang ini kan kalau di metode FIFO tadi itu kan ada dua harga. Nah, kalau di metode tertimbang ini dia ada satu harga, hanya ada satu harga. Jadi setiap pembelian dihitung dengan harganya baru lagi gitu. Setiap dibeli dihitung dengan harga baru lagi. Nah, yang pertama yaitu tanggal 1 Mei itu persediaannya ada 2.000, ada 400, jadinya 800.000 kan. Nah, terus tanggal 4 Mei itu ada pembeliannya ada 1.500, 425, hasilnya 675.500. Nah, untuk menghasilkan ini 3.500, 410,7. Ini kita menghitungnya begini. Untuk tanggal 1 persediaan awalnya tanggal 1 Mei bulan 5 itu kan 2.400, terus hasilnya ada 800.000.
Terus yang kedua yaitu ada nih 1525, terus 637 500. Nah, di sini cara mendapatkan nilai ini yaitu begini caranya. Total ini ditambahkan, jadi hasilnya 1.437.500. Ini juga ditambahkan 3.500 kan. Nah, untuk mendapatkan nilai tengah di sini yaitu 1.437.500 dibagi dengan 3.500. Jadi jumlah dibagi dengan kuantiti, hasilnya maka ini 410,7. Jadi ditulis di sini. Nah, pada tanggal 7 Mei yaitu ada penjualan. Penjualannya, kalau penjualan langsung aja ditulis 2.500. Kita pakai harga yang baru ini tadi kan 410, hasilnya 1.026.750. Terus ini dikurangkan 3.500 dikurang 2.500, hasilnya 1.000. Pakai harga yang ini tadi, terus 1.000 dikalikan 410,7, hasilnya ini. Hasilnya. Terus pada tanggal 13 Mei itu ada pembeliannya ada 2.435, hasilnya 870.000. Terus untuk mendapatkan hasil yang ini tadi sama aja caranya, kayak ini tadi kan, kayak ini tadi tanggal 13 bulan 5 ini ada 1.000, ada 410,7, 410,700. Sama aja kayak tadi. Nah, sama aja kayak caranya ini tadi. Ini ditambahkan untuk mendapatkan hasil ini, yaitu total dibagi dengan kuantiti. Jadi hasilnya 426,9. Terus diletakkan di sini. Terus ada tanggal 19 Mei yaitu ada penjualannya. Penjualan langsung aja 2.500 ditulis di penjualan. Terus harganya pakai ini dikalikan hasilnya ini, terus 3.000 dikurang 2.500, hasilnya ini. Pakainya harga yang 426,9 dan hasilnya ini. Terus di sini ada 22 Mei ada pembelian yaitu ada 1.000, ada 450 dikalikan hasilnya 450.000. Caranya masih sama seperti ini tadi. Ini ditambahkan, terus hasil dari jumlah ini tadi dibagi dengan kuantiti, maka hasilnya 442,3. Terus ada di tanggal 26 ada penjualan, tanggal 26 ada penjualannya 1.250, pakainya harga yang ini tadi 422,3 dikalikan, terus 1.500 dikurang dengan 1.250, hasilnya 250. Pakainya yang ini tadi 442,3, hasilnya 110.
Terus yaitu ada tanggal 30 Mei ada pembelian seharga 2.525 dikalikan hasilnya 1.062.500. Caranya masih sama seperti tadi. Ini dijumlahkan hasilnya 2.750, terus 110.575 ditambah 1.062.500 hasilnya ini. Terus hasil jumlah yang ini tadi dibagi dengan kuantiti, jadi hasilnya 426,5. Nah, di sini tadi kan ada disuruhnya nilai persediaan awal barang dagang 31 Mei 2012. Nah, jadi total saldo ini dijumlahkan, hasilnya ini ya. Hasilnya ini nilai akhirnya saldo. Terus ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu dijumlahkan semua jadi 2.646.875. Terus ini juga dijumlahkan lagi. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Jadi hasilnya 3.020.000. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.